Jadi saya langsung sampaikan saja tentang pengobatan tradisional tadi yang dijelaskan oleh Dr. Rina Nurbani. Nah, bagaimana itu dosis dan durasi penggunaannya. Jadi kalau misalkan orang yang memilih gitu ya untuk tidak menggunakan obat-obatan yang dari layanan kesehatan gitu yang medis, apakah dosis yang tertera di kemasannya itu cukup untuk diikuti atau mungkin harus sesuai dengan kata terapisnya tadi misalnya, kemudian sampai berapa lama durasi penggunaan baterai itu diperbolehkan maksimal. Apakah boleh terus-terusan gitu maksudnya, Dok, sampai bertahun-tahun? Silakan, Dok. Baik, terima kasih Bu Ade atas pertanyaannya. Untuk terkait obat-obat tradisional ya, itu memang belum jadi belum terstandarisasi beda dengan obat-obat bahan kimia ya. Jadi sudah melalui tapi kalau untuk yang tradisional dia sudah bisa naik tingkat menjadi fitofarmaka. Nah, itu sudah melalui penelitian ya, baik uji klinik tahap 1 atau tahap 2 ya. Nah, itu biasanya dia sudah dalam bentuk misalkan kapsul ya. Nah, itu memang sudah ada dosisnya seperti itu. Tapi kalau memang yang kalau saran saya untuk obat-obat tradisional kita buat sendiri tuh lebih baik dibanding misalkan kita beli yang saset, misalnya bentuk saset itu kalau boleh dilihat ya dibaca, biasanya kalau yang jamu-jamu saset itu paling kandungan zat A-nya nih misalnya apa misalkan akar-akar apa atau ada suatu nama tanaman itu paling cuma 5%, kemudian nanti kandungan kedua sekian persen dan lain-lainnya itu lebih banyak gitu. Jadi saya justru malah khawatir dan lain-lainnya apa nih karena tidak tertera seperti itu. Kalau untuk kita mengkonsumsi pribadi, misalkan kita ngerebus sendiri seperti itu masih dalam tahap aman ya. Misalnya itu kan bukannya untuk pengobatan, tapi untuk lebih ke meningkatkan imun ya, seperti itu sih masih aman. Dalam paling kita minum cuma sekali sehari itu masih aman. Jadi tidak untuk pengobatan ya kalau saran saya seperti itu.